Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Fatmawati Abbas, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 2C, NIM 21105-2094. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran tokoh pendidikan Islam dan kaitannya dengan pendidikan kekinian. Yang pertama, pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai. Riwayat singkat Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Khojim Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Sebutan namanya yang lebih mansur adalah Miskawai atau Ibnu Miskawai. Namanya tersebut diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi kemudian masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali yang bagi kaum Syiah dipandang sebagai yang berhak menggantikan Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalannya. Dasar pemikiran Ibnu Miskawai. Yang pertama, konsep manusia. Ibnu Miskawai memandang bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataannya manusia memiliki daya pikir dan manusia juga sebagai makhluk yang memiliki macam-macam daya. Menurut dalam diri manusia ada 3 daya, yaitu daya nafsu, berani, dan berpikir. Selanjutnya, konsep akhlak pemikiran Ibnu Miskawai. Dalam bidang akhlak termasuk salah satu yang mendasari konsep dalam bidang pendidikan. Konsep akhlak yang ditawarkannya berdasarkan pada doktrin jalan tengah. Ibnu Miskawai secara umum memberi pengertian pertengahan atau jalan tengah tersebut antara lain dengan keseimbangan atau posisi tengah antara dua ekstrim. Akan tetapi Ibnu Miskawai cenderung berpendapat bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah antara ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing-masing jiwa manusia. Selanjutnya, konsep pendidikan Ibnu Miskawai membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Karena dasar pendidikan Ibnu Miskawai dalam bidang akhlak, maka konsep pendidikan yang dibangun pun adalah pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, dasar pendidikan pertama syariat. Ibnu Miskawai tidak menjelaskan secara pasti tentang dasar pendidikan. Konsep pendidikan akhlak dari Ibnu Miskawai dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan akhlak. Yang kedua, kebaikan dan kebahagiaan. Yang ketiga, tercapainya kemuliaan akhlak. Dan yang keempat, sebagai sarana sosialisasi individu. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Qabisi. Riwayat singkat dari Al-Qabisi, nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Muhammad bin Khalaf Al-Ma'arifi Al-Kawirawani. Al-Qabisi adalah panisbahan kepada sebuah bandar yang terdapat di Tunis. Kalangan ulama lebih mengenal namanya dengan sebutan Al-Qabisi. Ia lahir di kota Kairawan, Tunisia pada hari Senin bulan Rajab tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 403 Hijriah bertetapan pada tanggal 23 Oktober 1012. Dasar pemikiran Al-Qabisi. Berikut konsep yang diberikan oleh Al-Qabisi. Yang pertama, pendidikan anak-anak. Al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak yang berlangsung di kutab-kutab. Menurutnya bahwa mendidik anak-anak merupakan upaya amat strategi dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekgunan yang tinggi. Selanjutnya, tujuan pendidikan Al-Qabisi menghendaki agar pendidikan dan pengajaran dapat menumbuh kembang pribadi anak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Lebih spesifik, tujuan pendidikannya adalah mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni. Selanjutnya, metode dan teknik belajar. Selain membicarakan materi, ia juga berbicara mengenai teknik dan langkah mempelajari ilmu itu. Misalnya, menghafal Al-Quran dan belajar menulis langkah-langkah adalah berdasarkan pemilihan waktu-waktu yang terbaik, seperti pagi selama seminggu terus-menerus dan baru beristirahat sejak zuhur, Kamis sampai Jumat, kemudian belajar lagi pada hari Sabtu sampai Minggu. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam Ibnu Sina. Riwayat singkat dari Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina. Ia dilahirkan tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, Al-Fasdi Al-Fasana, sebuah kota kecil dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan.
Ketika lahir, ayahnya menjabat sebagai gubernur di salah satu pemukiman Nuh Ibnu Mansur, sekarang wilayah Abaksita. Dasar pemikiran Ibnu Sina yang pertama, tujuan pendidikan Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Yang kedua, kurikulum Ibnu Sina juga menyinggung tentang beberapa ilmu yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh seorang anak didik. Menurut Ibnu Sina, kurikulum harus didasarkan kepada tingkat perkembangan usia anak didik, yaitu dari 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 14 tahun, dan di atas 14 tahun. Selanjutnya, konsep guru. Adapun pemikiran Ibnu Sina mengenai guru yang baik adalah guru yang cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik, akhlak cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam-masam, sopan santun, bersih dan suci murni. Metode-metode yang ditawarkan Ibnu Sina adalah metode talqin, demonstrasi, pembiasaan, dan teladan, diskusi, magang, dan penugasan. Selanjutnya, relevansinya dengan pendidikan kekinian. Dari ketiga tokoh di atas memiliki relevansinya tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam, yaitu pendidikan menurut 3 teori, yaitu akhlak dikaitkan dengan zaman sekarang atau zaman modern ini. Akhlak anak-anak itu sudah berkurang karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti lingkungan keluarga, lingkungan rumah, dan teknologi. Contohnya, di lingkungan keluarga, orang tuanya berkelahi akan berpengaruh kepada anak. Selanjutnya, di lingkungan rumah, teman-teman yang sering mengeluarkan kata-kata kasar akan berpengaruh ke anak. Dan di dalam teknologi, terdapat dua sisi yang positif dan negatif. Contoh positifnya dapat mengambil pembelajaran di komputer lewat YouTube, dan sisi negatifnya dilihat video-video yang tidak sepantahnya mereka lihat dan mereka tiru. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.